Hai hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Insya Allah baik ya, amin. Dan pastinya harus baik ya. Oke, kali ini teman-teman saya akan menceritakan tentang pengalaman bagaimana agar bisa sukses di usia yang muda. Di sini siapa yang mau sukses di usia muda? Kalau nggak ada, di skip aja ya. Jangan. Teman-teman, pastinya kita semua kalau disuruh memilih antara mau sukses di usia muda atau sukses di usia tua. Coba teman-teman. Saya sendiri pasti maunya sukses di usia muda ya. Mengapa? Biar nanti di masa tua bisa menikmati hari-hari tua dengan penuh kebahagiaan. Dan tentunya bisa membahagiakan orang-orang terdekat kita ya. Ya. Kedengaran bagus ya. Oke teman-teman, kita langsung saja ke tema hari ini, yaitu bagaimana sukses di masa muda. Teman-teman, menjadi sukses di usia muda memang mungkin terlihat sangat menantang ya. Tapi hal itu dapat dicapai dengan kerja keras, tentunya disiplin dan semangat yang tinggi. Baiklah teman-teman, berikut ini saya akan membagikan 10 tips untuk mencapai kesuksesan di usia muda. Let's go, kita tunjukkan yang pertama, yaitu kita tentukan tujuan kita. Tetapkan tujuan yang jelas dan spesifik untuk diri Anda, teman-teman. Ketahui apa yang ingin Anda capai dalam jangka pendek dan jangka panjang. Serta buatlah rencana tindak lanjut untuk mencapainya. Dengan kita menentukan tujuan kita, otomatis akan terarah dan terukur step by step untuk menggapai kesuksesan itu. Begitu teman-teman. Selanjutnya, tips yang kedua yaitu pendidikan dan pengetahuan. Seperti yang kita ketahui teman-teman, bahwa saat ini memang pendidikan sangat-sangat dibutuhkan sekali dan merupakan investasi jangka panjang yang tak ternilai, yang luar biasa sekali. Olehnya itu teman-teman,
kita harus investasikan waktu kita dan kita harus berusaha dalam pendidikan kita. Kemudian selain dari pendidikan kita, baik itu pendidikan tingkat paling dasar sampai ke pendidikan yang paling tinggi. Kemudian selain dari pendidikan juga kita harus tingkatkan pengetahuan kita. Tentunya dalam berbagai aspek dan keterampilan kita dengan membaca, kemudian belajar dari orang lain, mengikuti berbagai macam pelatihan atau seminar, kursus terkait dengan peningkatan kualitas diri dan menambah wawasan diri. Kemudian yang terakhir, kita juga harus mengikuti seminar-seminar. Apalagi di zaman sekarang ini banyak sekali acara seminar maupun pelatihan yang dilakukan secara online dengan memanfaatkan sosial media, ada YouTube, pasti banyak referensi dan kita semakin mudah untuk memperoleh pengetahuan tanpa kita harus pergi ke suatu tempat untuk mencari mentor-mentor. Sekarang ini jarak bukan lagi halangan karena semua sudah terkoneksi dengan yang namanya internet. Jadi tidak ada alasan lagi bagi kita semuanya, teman-teman terutama, untuk tidak mau untuk mengembangkan pengetahuan dan wawasan kita. Kemudian yang ketiga, teman-teman, dalam agar supaya mencapai kesuksesan di masa muda, yang ketiga adalah ambil resiko. Di mana teman-teman jangan takut untuk mengambil risiko. Kesempatan yang besar, teman-teman, saya ulangi lagi teman-teman, kesempatan yang besar seringkali datang dengan risiko yang besar. Teman-teman, saya ulangi sekali lagi, kesempatan besar seringkali datang dengan risiko yang besar. Jika Anda yakin dengan ide atau gagasan Anda, kembangkan, pelajari resikonya. Jika perlu, teman-teman mencari dukungan dari orang lain yang tentunya sudah berpengalaman. Orang-orang yang sukses, orang-orang yang hebat, orang-orang yang punya pengalaman yang banyak sekali. Itu teman-teman harus cari dan belajar kepada orang-orang tersebut. Kemudian teman-teman, yang keempat, berinovasi.
teman-teman, jangan takut untuk berpikir di luar kotak. Kita harus out of the box, teman-teman. Kita harus berpikir dengan lompatan-lompatan yang sangat jauh. Dan kita harus berupaya mencari cara-cara baru untuk melakukan sesuatu. Jangan hanya terfokus pada satu cara. Kita harus berani untuk mencoba hal-hal yang baru. Kita harus berani untuk melakukannya. Inovasi, teman-teman. Inovasi adalah kunci untuk menciptakan perubahan dan kemajuan, teman-teman. Ketika kita banyak berinovasi, pasti teman-teman kita akan banyak menemukan hal-hal baru, cara-cara baru agar bagaimana kita bisa sukses. Dan kebanyakan dari orang-orang yang sukses, mereka itu banyak sekali melakukan inovasi-inovasi yang baru di dunia usaha maupun dimanapun, di dunia apapun, kita harus berinovasi, teman-teman. Kemudian teman-teman, yang kelima, tips agar sukses di usia muda. Yang kelima adalah jalin hubungan. Maksudnya teman-teman di sini adalah kita harus bangun relasi dengan orang-orang yang hebat tadi, dengan orang-orang yang sukses, dan kita mempertahankan hubungan yang positif tadi dengan orang lain. Kita harus punya jaringan atau jejaring sosial yang kuat sehingga bisa membantu kita dalam mendapatkan kesempatan, mendapatkan inspirasi, dan tentunya mendapatkan dukungan, teman-teman. Seperti orang bijak berkata, lingkungan yang baik, lingkungan yang positif akan menghasilkan sesuatu yang positif. Sebaliknya juga, lingkungan yang buruk, lingkungan yang negatif akan menghasilkan sesuatu yang negatif juga. So, teman-teman, untuk itu mari kita jalin hubungan, kita bangun, kita pertahankan hubungan yang positif dengan orang lain, dengan orang-orang yang sukses di dalam bisnis maupun di dalam berbagai hal. Kita harus pertahankan agar apa? Agar kita mendapatkan dampak positif dan tujuan kita untuk menjadi sukses lebih mudah untuk terlaksana atau terrealisasi. Kemudian teman-teman, yang keenam, tips yang keenam yaitu kelola waktu dengan bijaksana. Maksudnya apa, teman-teman? Kita pelajari cara mengatur waktu dengan efisien dan efektif mungkin. Kita harus tahu, kita harus bisa untuk mengidentifikasikan apa-apa kegiatan yang penting, kemudian apa-apa
kegiatan yang mendesak. Kemudian kita tahu dan bisa menetapkan sesuatu atau kegiatan-kegiatan yang kita anggap paling prioritas. Misalnya ada prioritas pertama, prioritas kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya. Kita harus tahu hal-hal apa saja yang harus kita kerjakan di urutan pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, dan seterusnya. Kita harus bisa mengelola waktu agar supaya pekerjaan kita, kegiatan kita bisa terukur sehingga lebih efisien dan lebih efektif dan memudahkan kita untuk sampai pada tujuan akhir kita, yaitu mencapai kesuksesan di usia yang muda. Kemudian teman-teman, yang selanjutnya, tips yang ketujuh adalah kita harus menetapkan keterampilan khusus. Maksudnya bagaimana teman-teman? Kita harus tahu, kita harus gali kemampuan yang ada pada diri kita masing-masing. Kita harus ketahui, misalnya kita hebat di desain grafis. Kita harus kembangkan teman-teman. Kita harus cari orang-orang yang expert, orang-orang yang lebih memahami atau yang lebih jago dari kita, dan kita belajar kepada mereka. Kemudian setelah kita menemukan keterampilan khusus yang kita miliki dan kita kembangkan, kemudian kita harus kuasai teman-teman. Keterampilan itu kita harus benar-benar tekuni, kita harus benar-benar pahami, kita harus benar-benar tahu dan mengerti. Dan keterampilan khusus tadi yang kita miliki, kita jadikan sesuatu andalan atau kita bisa andalkan kepada orang lain kalau kita mempunyai keterampilan khusus. Mengapa teman-teman? Karena setiap orang pasti punya keterampilan khusus yang mungkin tidak dimiliki oleh orang lain. Kemampuan unik ini bisa menjadi keunggulan bagi teman-teman di dalam dunia bisnis, dunia pekerjaan. Itu semua dapat membantu teman-teman untuk lebih meningkatkan kepercayaan orang lain terhadap teman-teman semuanya, karena teman-teman memiliki keterampilan khusus yang tidak dimiliki oleh orang lain. Jadi teman-teman di sini punya nilai tersendiri, nilai khusus sebagai nilai tambahan yang tidak dimiliki oleh orang lain, sehingga memungkinkan akan lebih orang percaya kepada teman-teman karena teman-teman memiliki keterampilan khusus dibandingkan dengan orang lain yang tidak memiliki keterampilan khusus. Baiklah teman-teman, itu tadi yang ketujuh. Sekarang kita masuk ke poin yang ke-8.
tips untuk sukses di usia muda yang ke-8 adalah jangan takut gagal. Sekali lagi saya ulangi teman-teman. Jangan takut gagal. Mengapa teman-teman? Setiap orang yang ada di dunia ini, bahkan Nabi pun pasti pernah mengalami yang namanya kegagalan. Tidak akan ada yang namanya keberhasilan sebelum ada kegagalan di belakangnya. Semua proses-proses keberhasilan, kesuksesan yang dimiliki, yang diperoleh oleh orang-orang sukses, orang-orang besar, semua mengalami kegagalan. Tidak ada yang langsung sukses, tiba-tiba langsung sukses, tidak ada. Semua itu memiliki proses yang panjang teman-teman. Dan teman-teman perlu ketahui dan perlu ingat bahwa kegagalan adalah merupakan bagian dari proses belajar. Proses belajar dari yang tidak tahu menjadi tahu, dari yang tidak bisa perlahan-lahan menjadi bisa. Sama halnya dengan ketika kita masih bayi, kita merangkak untuk mencoba belajar berjalan. Sekali mencoba, 2 kali, bahkan sampai ratusan kali kita mencoba, tetapi gagal. Dan pada akhirnya, setelah proses belajar kita lalui, pasti kita bisa berjalan kaki. Begitu juga dengan sebuah kesuksesan. Sebuah kesuksesan itu berawal dari kegagalan dan dibarengi dengan belajar bertahap demi tahap. Proses itu kita harus jalani, dan memang seperti itu. Pasti ada kegagalan di balik semua itu. Dan yang paling terpenting teman-teman, ketika teman-teman menghadapi kegagalan, maka teman-teman jangan langsung putus asa, teman-teman jangan langsung pesimis, teman-teman harus optimis dan belajarlah dari kesalahan. Belajarlah dari kegagalan. Karena setiap orang butuh proses pembelajaran untuk menjadi sukses. Dan teman-teman, kesalahan dan kegagalan tersebut kita gunakan sebagai peluang yang besar untuk kita menjadikan kita tumbuh lebih dewasa dan lebih berkembang. Itu teman-teman. Jadi setiap melakukan sesuatu, apapun itu, ketika kita mendapati kegagalan, kita harus camkan bahwa itu adalah bagian proses belajar. Dan kita harus semangat teman-teman.
Kita harus hadapi kegagalan itu. Kemudian kita pastikan kita harus belajar dari kesalahan tersebut. Kita harus ambil peluang itu agar supaya ke depan tidak terjadi lagi kegagalan dan kesalahan-kesalahan. Itu teman-teman. Kemudian yang ke-9 teman-teman, tips yang ke-9 untuk sukses di masa muda yaitu bertanggung jawab. Mengapa bertanggung jawab teman-teman? Setiap langkah, setiap gerakan, setiap tindakan yang kita lakukan teman-teman, kita harus berani untuk mengambil bagian dari sebuah pekerjaan. Kita harus berani untuk ambil tanggung jawab atas tindakan. Dan tentunya jangan cuman kita ambil tindakannya, kita ambil tanggung jawabnya, tetapi kita abaikan hasilnya. Kita harus ambil tanggung jawab tindakan, kemudian hasilnya, baik itu baik ataupun buruk, kita harus berani bertanggung jawab. Dan jangan pernah sekali-sekali teman-teman, jangan pernah sekali-sekali menyalahkan orang lain atas kegagalan atau ketidakberhasilan kita. Jangan sekali-sekali kita menyalahkan orang lain. Jangan kita mengkambing hitamkan orang lain atas kegagalan atau ketidakberhasilan itu, teman-teman. Kita harus berani ambil tanggung jawab atas tindakan dan hasilnya. Seburuk apapun itu, kita harus terima. Dan memang seperti itu, teman-teman. Baiklah, kemudian tips yang ke-10 teman-teman adalah kita harus menjaga keseimbangan. Teman-teman, jangan lupa meskipun fokus kita yang pertama tadi kita sudah menentukan tujuan kita dengan jelas, dengan lebih spesifik apa tujuan kita. Kita sudah tahu apa yang kita inginkan dan apa yang kita capai dalam jangka pendek, jangka panjang. Kita sudah tahu, kita sudah atur rencana bagus-bagus sedemikian rupa. Kemudian yang kedua, kita sudah melaksanakan atau mengembangkan, menginvestasikan waktu dan usaha kita dalam mengembangkan pendidikan kita dan pengetahuan kita dengan cara kita belajar dengan orang lain, kita membaca, mengikuti semacam pelatihan atau seminar. Kemudian yang ketiga, kita sudah mengambil resiko, kita sudah berani untuk mengambil kesempatan besar dan resiko yang besar. Kita sudah laksanakan itu semuanya. Kita sudah cari dukungan dari orang lain yang lebih berpengalaman tentunya. Kemudian yang keempat, kita sudah berinovasi, kita sudah menyampaikan ide-ide pendapat baru untuk perubahan dan kemajuan kita. Kita sudah melaksanakan itu semuanya. Kemudian yang kelima, kita sudah menjalin konektivitas, membangun hubungan dengan orang lain, membangun jejaring sosial yang kuat, yang merupakan alat
untuk menuju kesuksesan kita, sehingga dengan jaringan dan konektivitas kita mendapatkan kesempatan, kemudian ada banyak inspirasi. Tentunya juga kita mendapatkan dukungan yang penuh dari jejaring sosial yang kita bangun tadi. Kemudian setelah itu kita sudah mengalokasikan waktu dengan bijaksana. Kita sudah kelola baik-baik waktu kita agar lebih efisien, lebih efektif. Kemudian kita sudah mengidentifikasi masalah atau kegiatan-kegiatan program yang prioritas kita sudah tetapkan dari poin 1, 2, 3 dan seterusnya. Kemudian setelah kita mengelola waktu, kita sudah menetapkan keterampilan khusus. Kita sudah mengetahui, kita sudah menggali potensi diri kita. Kita sudah tahu apa keunggulan dari kita yang kita akan andalkan nanti dalam berbisnis tentunya dan dalam dunia kerja. Setelah kita mengetahui itu, dipastikan juga kita jangan takut gagal, teman-teman. Karena kita tahu bahwa kegagalan adalah bagian dari proses belajar. Dan mindset kita harus kita bangun bahwa tidak ada orang di dunia ini, meskipun dia pengusaha besar, meskipun dia seseorang yang terkenal, pasti pernah mengalami kegagalan. Jadi, jadikanlah kegagalan itu sebagai proses untuk belajar dari yang kita tidak tahu menjadi kita tahu, dan kita akan bertumbuh dan berkembang menjadi orang-orang atau manusia-manusia yang lebih unggul. Kemudian yang ke-9 tadi, setelah kita tidak takut lagi gagal, tentu kita harus bertanggung jawab atas segala tindakan pekerjaan kita. Kita harus berani untuk ambil tanggung jawab, ambil tindakan. Dan hasilnya, meskipun hasilnya tidak baik, meskipun hasilnya kurang memuaskan, kita harus terima bahwa memang itu yang telah kita laksanakan. Dan yang paling penting, teman-teman, jangan menyalahkan orang lain atas kegagalan atau ketidakberhasilan yang kita dapat. Kemudian, teman-teman, tips yang terakhir atau tips yang ke-10 yaitu jaga keseimbangan. Meskipun kita telah melaksanakan ke-9 tips tadi, kalau kita tidak jaga keseimbangan, tentu tidak akan berarti apa-apa. Meskipun teman-teman, fokus kita adalah pada kesuksesan adalah penting, kesuksesan adalah prioritas, kesuksesan adalah tujuan utama kita. Tapi teman-teman, jangan sampai kita abaikan persoalan yang lain. Karena ingatlah teman-teman, untuk jaga keseimbangan,
di dalam hidup Anda, di dalam hidup kita. Jangan sekali-sekali teman-teman kita mengorbankan kesehatan kita demi mencapai kesuksesan kita. Akan tidak ada gunanya ketika nanti kita sukses tetapi kita terbaring di kursi roda. Kita hanya bisa duduk di kursi roda. Tidak akan ada artinya ketika nanti kita sukses tetapi kita tidur di rumah sakit. Tidak akan ada artinya teman-teman meskipun kita sukses tetapi oksigen melekat di hidung kita karena kita tidak mampu untuk bernapas selayaknya orang normal. Teman-teman, meskipun penting, kita harus jaga kesehatan kita. Jangan dilupakan, karena kesehatan itu mahal harganya. Dan ketika kita sakit, meskipun kita sukses, tidak ada gunanya. Kita tidak bisa menikmati kesuksesan itu. Jadi, yang paling penting, jaga kesehatan kita. Kemudian, teman-teman, selain kita menjaga kesehatan kita, yang harus kita perhatikan yaitu hubungan sosial kita. Kita harus jaga hubungan kita dengan orang lain. Kita harus jaga hubungan kita dengan lingkungan sekitar kita. Baik itu dalam lingkungan keluarga. Kita harus jaga, teman-teman. Ingat itu, teman-teman. Karena hubungan sosial kita itu adalah merupakan instrumen untuk menuju kesuksesan. Karena kita adalah makhluk sosial, hakikatnya makhluk sosial, manusia butuh orang lain. Manusia tidak akan mampu hidup sendiri di dunia ini. Manusia itu perlu bantuan dari orang lain. Manusia tidak akan ada artinya kalau hanya sendiri. Begitu juga di dalam menuju kesuksesan. Karena di balik kesuksesan kita pasti ada keringat, ada tangan orang lain yang membantu kita untuk mencapai tujuan kesuksesan kita. Kita tidak akan mampu sukses sendiri. Pasti kita butuh bantuan orang lain. Olehnya itu, kita jaga hubungan sosial kita. Kita pelihara hubungan jejaring sosial kita. Kita pelihara komunitas kita. Meskipun kita sudah sukses, kita harus jaga, teman-teman. Karena kebanyakan orang-orang yang sudah sukses, orang-orang yang telah berhasil, lupa akan hubungan sosial, lupa akan jejaring sosialnya. Dan ini yang akan menyebabkan kehancuran bagi kita, teman-teman.
Jadi kita harus jaga hubungan sosial kita. Kemudian teman-teman, yang perlu diingat juga, selain kesehatan hubungan sosial, jangan kita mengorbankan waktu untuk istirahat kita. Kebanyakan orang-orang di luar sana bekerja dari pagi sampai pagi, setiap hari, tidak ada istirahat, tidak ada waktu istirahat, hanya untuk mencari kesuksesan, mengabaikan waktu-waktu yang sangat dibutuhkan untuk beristirahat misalnya. Harus dijaga teman-teman, karena manusia ini butuh waktu istirahat. Kita sudah diatur sebagai sistem. Manusia itu ada waktunya untuk istirahat, ada waktunya untuk bekerja, ada waktunya untuk bermain. Semua sudah tersetting dengan baik. Jadi kita harus manfaatkan itu teman-teman, waktu istirahat kita. Jangan kita abaikan waktu istirahat kita hanya demi mencari kesuksesan semata. Karena tidak akan ada gunanya kalau kita tidak bisa lagi berkumpul dengan teman-teman. Kita tidak bisa lagi berbicara dengan teman-teman. Kita tidak bisa lagi untuk bepergian dengan keluarga. Karena kita hanya terbaring di rumah sakit. Karena tidak ada waktu, karena kita bekerja begitu keras sehingga kita jatuh sakit. Tidak akan ada gunanya meskipun kesuksesan kita luar biasa, tetapi kalau kita sakit karena kita mengabaikan waktu-waktu istirahat kita, tentu tidak akan ada gunanya teman-teman. Karena itu teman-teman, jaga kesehatan, jangan mengorbankan kesehatan kita demi sebuah kesuksesan. Jangan mengorbankan jejaring kita, hubungan sosial kita, hanya demi sebuah kesuksesan. Kemudian jangan sekali-sekali kita mengorbankan waktu istirahat kita hanya demi kesuksesan saja. Itulah teman-teman 10 tips menjadi sukses di usia muda. Ayo teman-teman, mari kita praktekkan agar kita mencapai kesuksesan di masa muda. Dan di masa tua kita menikmati kesuksesan yang telah kita bangun, kesuksesan yang telah kita raih. Kita akan menikmatinya di masa yang akan datang. Tentu bukan hanya kita yang mendapatkan dampak yang baik untuk kepada keluarga kita, teman-teman kita, lingkungan kita, pasti akan mendapatkan dampak yang positif juga. Teman-teman, meskipun kita sudah melaksanakan 10
tips tadi kita sudah kerjakan 10 tips meraih kesuksesan di masa muda tadi, kita sudah laksanakan dengan baik. Yang perlu teman-teman ingat dan pahami bahwa kesuksesan tidak terjadi dalam semalam, teman-teman. Tidak ada kesuksesan hanya membalikkan telapak tangan, teman-teman. Kesuksesan itu dibutuhkan kerja keras yang kuat. Kemudian perlu waktu untuk mencapai kesuksesan itu. Kemudian perlu adanya ketekunan, teman-teman, untuk mencapai tujuan Anda, yaitu meraih kesuksesan di masa muda. Baiklah teman-teman, silakan teman-teman mencoba dari ke-10 tips untuk meraih kesuksesan di masa muda dan dikerjakan berulang-ulang, selalu konsisten dan berulang-ulang agar supaya kesuksesan kita raih lebih cepat. Baik teman-teman, selamat mencoba dan tetap semangat teman-teman dalam mencapai kesuksesan di usia muda. Memang tidak mudah, tetapi yakin dan percaya kepada potensi diri kita masing-masing. Mindset kita harus rubah. Mengapa dia bisa, saya tidak bisa? Kita harus rubah. Saya pasti bisa sukses. Sekali lagi teman-teman, mindset kita rubah. Kita harus tanamkan di dalam pikiran kita, saya bisa sukses di usia muda. Karena ketika kita sudah memikirkan, otomatis akan ada tindakan. Ketika ada tindakan, otomatis akan berjalan sesuai dengan apa yang kita inginkan. Dan kesuksesan juga itu bukan hanya di pikiran, tetapi juga harus ada tindakan. Semoga teman-teman semua bisa mencapai kesuksesan di usia muda. Semangat teman-teman ya. Baik teman-teman, ada satu lagi. Selain dari 10 tips tadi, dimana di era sekarang ini informasi sangat diperlukan sekali. Bahkan ada yang bilang, siapa yang menguasai informasi, maka dialah yang akan jadi pemenangnya. Bahkan di dalam mengelola
apapun itu, sebuah pekerjaan, juga kita harus memperoleh informasi. Tentunya informasi yang baik dan informasi yang update, informasi yang terkini. Karena ketika kita ketinggalan informasi, maka sudah pasti kita akan ketinggalan segala-galanya. Di era sekarang ini memang informasi sangat-sangatlah mahal. Maka dari itu teman-teman, bonus dari 10 tips tadi yaitu kita harus kuasai informasi. Kita harus tahu apa sebenarnya tujuan kita. Informasi apa tentang kegiatan yang akan kita laksanakan. Kita harus tahu bagaimana bisa menjadi sukses. Kita harus tahu informasi baru mengenai orang-orang sukses di era sekarang ini, teman-teman. Kita harus kuasai informasi. Informasi adalah segala-galanya. Dan ketika kita memiliki informasi, kita akan diperhitungkan oleh orang lain. Ketika kita mengetahuinya, kita akan menjadi primadona. Kita akan menjadi istimewa. Bisa juga kita akan menjadi orang yang unik atas informasi yang kita peroleh. Misalnya, di dalam sebuah perang sekarang ini, bukan lagi siapa yang punya alat perang yang baik, peralatan tempur yang bagus, yang akan menang. Tetapi sebaliknya, jika kedua negara akan berperang, salah satu negara, misalnya negara A, menguasai informasi tentang negara B, maka dipastikan di dalam peperangan itu dimenangkan oleh negara A. Karena negara A mengetahui semua informasi tentang negara B, baik itu kekuatan personilnya, kekuatan alat perangnya, kemudian area atau letak geografisnya dikuasai oleh negara A. Informasi-informasi itu, maka dipastikan negara B akan kalah telak dengan negara A ketika terjadi perang. Oke teman-teman, cukup sekian yang dapat saya bagikan ke teman-teman. Semoga apa yang sudah saya bagikan bisa bermanfaat bagi kita semua, dan yang paling penting teman-teman, agar ke-10 tips tadi
bisa dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari teman, baik di dunia kerja maupun di lingkungan sosial teman-teman. Mudah-mudahan apa yang sudah saya bagi tadi dapat merubah teman-teman, dapat merubah mindset teman-teman yang tadinya tidak yakin bisa sukses di usia muda, akan menjadi yakin dan percaya diri bahwa teman-teman bisa sukses di masa muda. Kerjakan apa yang ingin teman-teman kerjakan. Lakukanlah apa yang ingin teman-teman lakukan. Jangan pernah ragu dan jangan pernah bimbang. Maju terus, pantang mundur. Sebuah ide tanpa dikerjakan, tanpa dilaksanakan, hanya akan menjadi sebuah mimpi indah di malam hari atau mimpi indah di siang hari. Ketika ide dan gagasan kita laksanakan, kita lakukan, dan kita kerjakan, insya Allah akan terwujud. Dan tujuan awal kita untuk meraih kesuksesan bersama, yaitu sukses di masa yang masih muda, akan terwujud dengan waktu yang begitu cepat. So, lakukan setiap hari teman-teman. Jangan mudah malu, jangan mudah menyerah, jangan takut salah teman-teman. Semua itu ada prosesnya. Semua berproses dari yang salah menjadi benar. Yang salah adalah ketika kita tidak mau untuk melaksanakan. Tidak akan ada 1, 2, dan 3 ketika tidak kita memulai. Angka 0 itu hanya akan tetap menjadi 0 ketika tidak memulai. Olehnya itu teman-teman, marilah kita jadikan angka 0 itu menjadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, dan seterusnya. Jangan sampai berhenti. Dan ingat teman-teman, ketika kita sudah meraih kesuksesan, jangan pernah merasa puas dengan apa yang kita miliki. Kita harus tetap laksanakan apa yang telah kita kerjakan tadi. Yang ke-10 tadi, 10 tips jangan kita abaikan ketika kita telah meraih kesuksesan itu. Tetap kita laksanakan meskipun kita sudah sukses. Oke teman-teman, demikian yang bisa saya share kepada teman-teman. Mohon maaf atas segala kekurangan dan mohon maaf juga atas segala salah kata dan salah ucap. Terima kasih atas perhatiannya teman-teman, dan mohon maaf
atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat, sukses di masa muda. Amin.